Saya ingin kita kembali. Mari kita bergandengan tangan. Mari kita bersatu. Siapa yang gak ingin bersatu? Ya, di samping perbedaan-perbedaan itu, saya datang, saya naik ke Komalnya RK, saya mendengar, ya, saya mendengar dari bawah, ya. Saya pengen kita melayani murni, jangan dengan motivasi uang, ya, jangan dengan motivasi mendapatkan donasi untuk melayani ini, teman-teman, jangan. Ya, kalian baca di Ibrani 13 ada 2 kejatuhan. Ya, kuduskanlah perkawinan. Yang kedua, jangan menjadi hamba uang. Ketika motivasi kalian itu uang, ya, ketika kalian iri akan Bang Edis, ketika kalian iri akan kesuksesan orang lain, kalian tuh harusnya dengan rendah hati, belajar. Saya punya kekurangan. Bang Edis Sabar punya Bu, sabar Bu. kekurangan. Ini ada narasi iri ini juga menjadi sebuah narasi yang tren Bu di sosial media ini Bu. Ya, Ya, jadi gini, ya saya nggak tahu Justin Peter iri sama saya nggak tahu. Karena dia ini iri kedalaman karena kamu lebih hati ya. ganteng dari dia dan lebih kurus. Si Beda Jas bang, ini beda. gendut. Beda. Dia kan diperkosa sama Bang Sofi. Nah, jadi gini ya, saya nggak tahu ya. Bang RK, izin sabar. saya bernarasi sedikit aja, sedikit. Sabar, aja. biar saya ini dulu ya. Jadi gini ya, Bang Daud ya. Habis ini kan ada Pak Justin juga, kita kasih kesempatan dia, harga dia. Jadi gini ya, saya nggak tahu nih, Ibu Marsha ada iri dengan saya nggak tahu. Ya, jadi alangkah lebih bijak dan lebih baiknya ya, statement dan pernyataan iri dan lain-lain ini kan bisa jadi trending topik, bisa keluar gitu ya. Ya, saya pun dibilang iri ya, ngapain iri? Orang saya tanam jagung di sini Bu. Saya jujur saya tanam jagung nih Bu. Saya tanam jagung di depan rumah saya ini untuk makan. Kalau nggak ada yang give saya bisa makan. Kalau nggak YouTube saya nggak bisa target, saya bisa makan jagung. Ya, jadi nggak ada istilah iri ya. Yang pesini perut ini cuma sejengkal. Jadi tidak ada iri. Sejengkal ini perut kita ini, masuk lambung kita ini sejengkal kayak begini. Ya, masuk makan. Ya, ya hanya gara-gara sejengkal perut itu kita bicara iri, itu statement yang kurang ini ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita jangan mengeluarkan Saya statement-statement berharap, seperti itu karena itu ya, bisa menjadi perguncingan di sini ya. Itu karena yang bicara sejengkal perut Bu. artinya Ya, gini loh, shalom. RK. Ibu, sebelum Ibu bicara, Sebentar, saya asal izin saya nggak bicara ngomong sama dulu. kamu ini, turunkan aja RK. Jangan, ini Kita teman nggak saya. ada- Dia yang kasih saya akun, saya hilang, dia yang kasih akun saya. Ini Kenapa orang saya harus termasuk turun, abang Ibu? rohani saya. Kita nggak ada Abang hubungan, rohani saya nggak saya. kenal sama Ibu kamu. ini saya sudah minta maaf, tapi dia ini memang orangnya pendendam, Ibu. Saya nggak kenal sama Bang kamu. RK. Siapa ini orang? Bang RK, Ya udah, nggak usah Yang kenal aja, nggak Bu. ada Sabar, hubungannya, sabar, Bang nggak BP, usah. abang, Hubungannya nggak usah. nayak, hatahan dulu nayak, hatahan dulu. Bang RK. Mute-mu. Sabar, Bang Justin juga belum bicara nih. Kita terlalu banyak nih. Bang Justin, buka kamera mic kameranya. Sebentar. Tidak, Sabar ya. Cuman satu kalimat saja, Kakak. Habis itu saya turun. Tapi yang teduh ya, Iya, aman. nayak. Yang teduh ya nayak. Begini, ini kan masalah kiamat, Ray, dengan Coki ini kan ribut lagi. Nah, Ibu, biar semua ini terkontrol, Ibu kirim itu bukti transfer, Ibu kirim ke siapa, itu selesai pasti. Udah itu aja. Saya chat ke Ibu tidak balas soalnya. Minta maaf Bukti pun tidak transfer dibalas. apa? Repot. Bukti transfer apa? Kan Ibu bilang kemarin di Pak Bom punya Komal itu, Ibu kirim 35 juta ke kiamat. Diam dulu, Dek. Sabar dulu, Dek. Nah, itu mending Ibu kirim bukti transfernya ke siapa, biar jelas siapa yang pakai uang itu, siapa yang terima, begitu. Baru selesai. Loh, Nanti kalian baku bicara di luar tempat lain lah. Kalian baku bicara di tempat lain lah. Kamu ini aneh lagi nih orang ini. Sabar, Bang BP. Nanti itu baku bicara di tempat lain lah ya. Biar Oke, kita oke. clearkan. Biar Sudah. itu. Bang RK. Ya, Sudah, Kak, hormat. sabar, Bang Justin dulu. Bang Justin dari tadi tunggu. Halo Bang Justin, silakan. Oke, hormat. Wah, Naura. Selamat siang ya. Jadi to the point saja. Jadi solusinya tuh Bu Sofi. Jadi gini. Bu Sofi. Mungkin bisa di-mute. Oke, makasih. Jadi solusinya sebenarnya sederhana ya. Mungkin Bang Edis, kan saya lihat juga sudah mulai fokus ke RT 6 ya. Kurang-kurangi saja ke membahas atau terpancing ya. Seperti kemarin kan terpaksa kami membuat satu reaksi apologetika ya. Kami coba terukur. Saya juga bilang ke teman-teman,
minimalisir sebut nama orang. Dan sebenarnya itu ya, jangan terpancing. Kemarin kan dia debat dengan mata pisau di ruang publik. Nah, kita punya hak jawab ya, di Indonesia ini dilindungi, kita punya hak jawab merespon segala sesuatu. Jadi kami langsung saya bikin poster saksi Yehova, ajarannya apa saja, itu dari websitenya resmi ya, jw.org itu, bukan untuk memframing itu. Tetapi kita bicara solusi, lebih baik kurang-kurangi saja membahas hal-hal yang terkait iman Kristen. Karena tidak semua orang itu bisa mencerna istilah-istilah yang bersifat paradoks. Rencana iblis, Yesus punya Tuhan, itu nggak bisa dicerna di publik. Itu kalau di ruang akademis boleh. Ada perdebatan filsafat, perdebatan teologis, teologi kontemporer, dan sebagainya. Sebenarnya sesimpel itu. Dan kembali tenang. Memang yang menjadi runyam ini ketika ada masalah kepentingan pribadi. Saya juga dengernya ya jijik gitu loh. Serius, maaf saya pakai kata kasar ya, jijik gitu. Buka-buka data, buka-buka spender uang itu. Saya selalu bilang kalau kalian butuh duit, bilang Justin saya kasih. Jadi apologet itu jangan kere. Ya, saya kasih duit, saya punya duit. Ibu Sofi tahu. Ya. Jadi kita fokus kepada hal-hal yang sifatnya itu produktif. Ya, data, pemikiran. Jangan serang-serang pribadi. Kita mengeluarkan statement, penjelasan Tritunggal yang ketat oleh orang yang sedikit IQ-nya di bawah 70 bilang Tritunggal ketat. Tapi saya nggak terpancing ya. Dijaga narasinya, Pak. Sabar, biarkan dia bicara. Saya bisa kontrol kok. Saya bisa kontrol kok. Oke, saya lanjutkan. Kita baik-baik ya, Bang Jadi, Justin ya. Terima kasih Bang. Saya bicara solusi, kurang-kurangi saja. Kembali kepada format awal. Saya ngurusi Wanes, meskipun yang nonton 20 nggak masalah buat saya. Saya juga kurang-kurangi bahas RT sebelah. Kalau Bang Edis lebih baik menurut saya. Karena begini, ketika beliau, kan viewernya banyak, followernya banyak. Ya otomatis menjadi polemik. Ya kan yang merespon bukan hanya saya. Ya, dokter-dokter teologi itu banyak sekali yang merespon. Kasihan kan akhirnya disebut-sebut seperti anak sekolah minggu dan sebagainya. Itu kan kasihan dan nggak ada permintaan maaf. Makanya saran saya begini, kembali saja ke format awal. Nah, karena yang gini, yang tahu isi hati pemikiran Bang Edis itu kan hanya Bu Sofi. Ya kita kesulitan maintain itu. Kita sulit. Yang kita lihat malah maaf kadang dibela-bela. Jadi ya sudah, kalau mau jadi penyerang, jangan jadi kiper. Itu nanti gol bunuh diri. Itu saja Bang RK, saya bicara solusi, dikurangi saja. Kemarin saya sempat berdamai dengan Bu Sofi ya di tempatnya Pak 88. Tapi saya kecewanya, loh kok ini orang ngeladenin mata pisau? Karena begini Bang, pendekatan melebar, ketika Sabar. Saya paham. Saya bisa kontrol kok, Bang Justin sampai kita sejauh bicara mana. solusi, bukan Kita lagi bicara solusi soalnya nih. Solusi ke depan kita apologet ini gimana? Biar nggak saling buka-bukaan, buka aib, cakar cubit kiri, cubit kanan. Ya kan Bang Justin begitu? Iya, Ya, kita ini silakan kan lanjut. sebenarnya saya ngomong ini ke level apologet ya, seperti Bu Sofi. Kalau yang belum ini diam dulu. Jadi gini, tapi saya up gini Bang, loh ini kok ada di publik, kan banyak orang yang nonton di bawah. Lalu bagaimana kita memaintain ketika ada orang begini? Loh, berarti saksi Yehova itu bisa dikompromikan dong, bisa disebut Kristen. Siapa yang bertanggung jawab terhadap dampak itu? Makanya kita bikin konten ya, kita bikin live. Loh ini saksi Yehova ini bermasalah. Bahkan saya angkat poin penting. Di websitenya mengatakan Yesus adalah malaikat Mikael. Saya nggak lagi framing Bang Edis, bukan. Ketika kita ngomongin ya sesuatu, seolah kita mewakili Kristen, kita mengkompromikan iman kita. Loh, siapa yang bertanggung jawab? Dan terkonfirmasi tadi malam saya ada di satu room, ada pengikut ya Bang Edi sepertinya itu mengatakan kalau aku saksi Yehova kenapa? Loh, padahal saya tahu dia Tritunggal. Nah, artinya begini, kita bicara solusi ke depan, kurang-kurangi, jangan terpancing.
Saya menyayangkan sekali loh. Kok ini terpancing di situ? Nah, karena Bu Sofi yang paling dekat dengan Bang Edis dan juga ada beberapa orang di Amerika, ya sudah dinasehati. Dulu kita pernah minta Pak Saifuddin nasehati, tapi nggak ada hasilnya. Malah bertubi-tubi ada istilah hal yang berpolemik. Fokus saja ke RT6, bahas hadis nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi ketika bahas teologi, hati-hati. Ini media sosial. Akhirnya ributlah kita seperti ini. Itu loh Bang RK, kita bicara Siap, fair-fairan saya aja. paham. Saya paham. Ya, jadi Ya. pesan saya ke Bu Sofi, Bu, nasihati beliau untuk kontrol, jangan mudah terpancing. Tapi kalau gini, saya mau tanya nih ke Bang RK atau Bu Sofi, kalau dia membuat aktivitas yang seperti itu, yang membuat polemik terkait ajaran Kristen, iman Kristen, apa yang Bu Sofi mau lakukan? Ini pertanyaan untuk dijawab. Jangan salahkan kami juga Naikkan mau kareda bang, merespon. naikkan kareda. Sabar, kita fokus kita yang berapologet ya. Saya sepakat ya, kiamat apologet ya, pendebat ya. Jadi saya fokus dengan yang kita yang biasa berkomal melawan tetangga sebelah. Nah, saya fokus dengan kita yang ada rana melawan tetangga sebelah, ya. Iya, Itu lebih baik ya. bukan saya Ya, ingin saya- merendahkan ya, bintang ya, Daud, seperti enggak itu. gitu loh. Kita Saya bukan kita merendahkan fokus. ya. Kita fokus di Iya. sini. Supaya kita cepat kelar itu ya. Mm-mm. Makanya saya nggak mau keluyuran. Tadi saya pun diminta oleh teman saya Mr. Sila, bro bisa nggak naik ke Bang RK? Saya bilang ntar dulu. Ini tanya Pak Bom Bom nih, berapa kali request ke penginjil TikTok saya kick, bahkan saya nggak naikkan. Bahkan Lia Kristen sampai telepon saya bilang saya nggak mau ke rumah Kak Lia kalau masih ada Pak Bom Bom, saya nggak mau masuk ke dalam pusaran. Dan dihormati, tolong sampaikan ke Pak Bom Bom. Itu integritas namanya. Jadi gini Bang, saya cuma minta Bu Sofi coba lebih nyata lagi, rem Bang Edis, fokus ke RT sebelah, itu aja. Makasih. Ya, terima tidak terima itu hak pribadi masing-masing. Halo Bro Kiamat. Shalom Bro. Ya, halo, shalom. Sehat Bro? Sehat, puji Tuhan. Sehat, puji Tuhan. Mungkin Bro Kiamat mau naik ke atas, mau menyampaikan sesuatu. Biar kita ini clear lah Bro. Udah kayak dulu lah, babat-babat lah kadrun-kadrun atau gimana. Silakan Bro. Iya, jadi gini, kan saya tuh waktu Bu Sofi kemarin naik di roomnya Pak Bom Bom, ada Ray, ada Coki. Di situ kan sudah menyampaikan secara jelas bahwa saya yang melarang untuk membayar dalam tanda kutip nih ya, pemerasan dari dua orang ini, yaitu Coki sama si Ray ini. Ya, jadi mereka memeras, saya yang melarang untuk mentransfer uang itu kepada mereka. Nah, setelah Bu Sofinya turun, sama Pak Bom Bom ini malah dinarasikan bahwa Bu Sofi itu sudah transfer kepada saya 35 juta, cuman saya nggak ngasih kepada mereka. Itu kan sudah dibalik tuh narasinya. Kok bisa kayak gitu? Nah, nggak tahu nih Pak Bom Bom ini. Jahat sekali nih orang. Sabar, sabar. Wow. Nah, sabar. Saya tadi sempat verifikasi ya dengan Pak Bom Bom juga ya. Pak Bom Bom ada ngomong ke saya, mungkin beliau lagi di jalan ya. Ngomong ke saya bahwa pernyataan dari Coki yang naik ke room itu tidak bisa diterverifikasi dan tidak benar. Itu bohong semua itu orang itu. Ya, tidak benar. Pak Bom Bom yang ngomong ke saya ya tadi pagi ya. Saya Iya, kecewanya jadi Pak gini Bom kasih Tidak kesempatan orang. terverifikasi ya. Pak Bom kasih Iya, kesempatan seperti si itu ya. Coki itu loh, apa namanya RK. Saya kecewa sekali Iya. dengan beliau. Ya, Ya, janganlah jadinya- kecewa Pok, nanti jadi akar Jadi pahit. gini loh, Bro, Ya. Bro RK ini buat teman-teman ya. Baik. Jadinya saya yang difitnah, saya itu nilep duit 35 juta. Ini dari narasinya Pak Bom Bom ini. Tidak benar. Itu tidak benar, ya. Nah, Saya memang tidak percaya kepada mereka karena kita hanya percaya sama kiamat saja. Saya sudah bilang sama kiamat pada waktu, jangan sampai mereka rugi, apapun pengeluaran mereka kita ganti. Tapi saya memang tidak mau transfer ke rekening mereka, saya hanya mau berhubungan dengan kiamat pada waktu itu. Saya nggak tahu ya masalah-masalah kayak Ya, gini ini saya nggak nggak tahu, tahu. saya cuma Ha-ha. klarifikasi saja. Ha-ha. Saya Istilahnya jujur gitu. saya nggak pernah tahu masalah-masalah yang Ya, kayak gini, ini sebenarnya Bro saya Kiamat, nggak- Ibu Sofi, sebentar, saya nggak tahu dan saya sebentar. malas urus yang begini. Saya Silakan. tidak pernah buka ini di publik, ya. Tapi karena si Coki sama si Ray ini naik ke semua komal kemana-mana, framing, bawa-bawa nama saya, bahkan dia ingin membuka identitasnya kiamat, itu saya sudah nggak bisa tahan diri.
Saya menutupi kebusukan dan kebobrokan mereka ini sudah cukup lama dan saya anggap itu selesai masalahnya. Ya. Mereka mengancam membunuh saya, mengancam membunuh keluarga saya dan membakar rumah saya, membocorkan identitas saya. Ada bukti Oh, chatnya, Bu? jelas, saksinya banyak. Ini saksinya di bawah nih, Kiamat nih. Iya ya, sampai ditodong pistol itu, Bro. Ini Apakah makanya ini sudah hampir itu benar 2 ya? tahun yang lalu sebetulnya. Sudah Ya, hampir dan saya 2 nggak pernah tahun. bahas itu, bener nggak Kiamat? Kita udah lupakan Betul, itu. betul. Betul. Itu benar-benar ditutup rapat-rapat dan mereka yang membuka Saya kuburan coba naikkan ya, tapi saya harap kita biar saya sebenarnya malas sih Bro Kiamat, Ibu Sofi membahas ini karena jadi tontonan umat sebelah ya. Tapi Ya, gimana sebenarnya saya ya? udah nggak mau bahas ini, Ya, udah tutup aja jadi Kiamat. Saya rasa kamu udah cukup untuk klarifikasi hal itu. ah, Biar ke Kak Reda aja, ya. ya, Intinya adalah begini teman-teman. Saya hanya mau begini. Ketika kita terjadi perbedaan pandangan teologis itu saya biasa, maunya itu poinnya sih. ya. Saya sama Agatha berbeda. Saya tidak pernah memusuhi beliau, ya. Saya sama RK berbeda pandangan. Saya tidak pernah memusuhi kamu. Bahkan kalau kamu pun kesulitan, saya pasti bantu. Saya berbeda pandangan dengan Pak Erben dalam banyak hal. Saya berbeda. Beliau kesulitan, saya bantu. Itu bukan masalah. Saya tuh tidak pernah gitu. Orang harus menjadi satu pikiran dengan saya, nggak mungkin. Tapi jangan paksa kami harus satu pikiran dengan Anda, gitu loh maksud saya. Anggaplah perbedaan di dalam dunia perdiskusian itu sesuatu untuk kita belajar bersama. Betul nggak RK? Ya, Ya. ya. Tapi jangan terus kemudian kalian mengarahkan netizen menframing seakan-akan Bu Sofi ini saksi Yehova, Bu Sofi ini Marsion loh. Sejak kapan saya pakai Alkitabnya saksi Yehova? Sejak kapan Bang Edis itu pernah mengutip ayat dari saksi Yehova? Itu loh pertanyaan saya. Dan Oke, baik. kalian mengarahkan publik ini memframing seakan-akan termasuk di komennya Pak Bom Bom ya, mengarahkan seakan-akan Edis ini mengajarkan ajaran saksi Yehova. Ya itu saya nggak suka. Artinya gini loh, Edis itu kemarin dari jam 5 pagi waktu saya nggak tahu waktu kalian jam berapa, sampai hampir jam 11 ya. Bang Edis itu menunggu di komanya, mari Pak Bom Bom naik kita berdiskusi baik-baik. Mari Rudi Iskariot naik kita berdiskusi baik-baik. Betul nggak? Rudi Yohanes. Artinya beliau membuka ruang, ayo kita biar sepakat, untuk nggak sepakat nggak apa-apa. Tapi biar publik ini tahu ini pandangan saya,